Tahukah, Ibu, anak bisa tumbuh pintar, percaya diri, dan berani menghadapi masa depan tanpa sekolah mahal. Bahkan menurut ahli dari Stanford, yang menentukan kecerdasan anak bukan gedung sekolahnya, tapi cara berpikir yang ditanamkan di rumah. Kalau ibu ingin anak yang cepat belajar, tidak mudah menyerah, berani mencoba, dan siap sukses di masa depan, video ini bisa mengubah cara ibu mendidik anak mulai hari ini. Selamat datang kembali di channel Sahabat Ibu, tempatnya para ibu belajar mengasah kecerdasan anak secara efektif dan penuh kasih sayang. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah topik penting yang sering menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang tua, yaitu apakah sekolah mahal adalah rahasia utama agar anak pintar dan sukses? Kalau sahabat ibu pernah merasa khawatir, ingin memberikan yang terbaik untuk anak, termasuk dengan memilih sekolah ternama yang biaya tinggi, maka video ini wajib kita simak bersama sampai selesai. Karena menurut para ahli dari Stanford University, rahasia anak pintar bukan hanya soal sekolah mahal, akan tetapi jauh lebih dalam dari itu. Video ini akan membantu sahabat ibu memahami apa sebenarnya yang membuat anak tumbuh menjadi berpikir jernih, belajar aktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jadi, jangan kemana-mana ya. Kita mulai dari hal paling dasar dulu. Bagian 1 yaitu mitos sekolah mahal versus realita pola pikir. Bayangkan dua anak usia 8 tahun, anak sekolah elit, bangunannya besar, fasilitas lengkap, guru-guru punya gelar tinggi. Sedangkan anak B belajar di sekolah biasa, dengan fasilitas standar, guru yang ramah hati. Secara otomatis, banyak orang yang akan bilang, anak A pasti lebih pintar. Logikanya begitu. Karena fasilitas dan biaya yang besar terlihat seperti jaminan kualitas. Namun kenyataannya, tidak ada riset ilmiah yang membuktikan bahwa sekolah yang mahal secara otomatis menghasilkan anak yang pintar atau sukses. Ahli dari Stanford University, yakni Mary C. Murphy, justru mengatakan bahwa yang jauh lebih krusial adalah bagaimana anak dipersiapkan untuk berpikir, belajar, dan bertumbuh. Jadi bukan sekadar tempat mereka sekolah. Menurut Murphy, anak pintar bukan dilahirkan dari sekolah mahal, tetapi dari cara berpikirnya sendiri, terutama bagaimana anak memandang tantangan, kesalahan, dan proses belajar itu sendiri. Ini membawa kita ke konsep penting yang akan menjadi inti materi video ini, bagian 2 yaitu growth mindset. Kunci utama kesuksesan anak. Ahli psikologi pendidikan terkenal dari Stanford, Carol Dweck, memperkenalkan istilah yang sekarang banyak dibicarakan di dunia parenting, yaitu fixed mindset pola pikir tetap dan growth mindset pola pikir berkembang. Fixed mindset adalah pola pikir yang membuat seseorang percaya bahwa kecerdasan, bakat, atau kemampuan seseorang itu tetap sejak lahir dan tidak bisa diubah. Orang dengan pola ini akan berpikir, aku memang pintar. Kalau aku gagal, berarti aku tidak berbakat. Kalau aku harus berusaha keras, artinya aku tidak cukup pintar. Sebaliknya, growth mindset adalah pola pikir yang percaya bahwa kecerdasan bukanlah sesuatu yang statis, tapi bisa dikembangkan melalui usaha, strategi, pengalaman, dan kesalahan. Anak yang memiliki growth mindset akan berpikir, kalau aku belum bisa, berarti aku sedang belajar. Kesalahan adalah kesempatan untuk tahu bagaimana caranya lebih baik. Tantangan itu bukan ancaman, melainkan peluang. Inilah yang menurut para ahli itu menjadikan anak lebih kuat secara mental dan kreatif dalam belajar. Bukan sekadar sekolah mahal atau fasilitas mewah. Lebih jauh lagi, penelitian menunjukkan bahwa pola pikir berkembang ini berhubungan langsung dengan sikap positif terhadap belajar, keterlibatan aktif anak dalam tugas, kemampuan bertahan saat menghadapi hal sulit, dan bahkan prestasi jangka panjang anak. Bagian 3 yaitu mengapa growth mindset itu penting untuk anak. Mari kita pikirkan ini secara sederhana. Ketika seorang anak menghadapi soal matematika yang sulit, mereka bisa merespons dengan 2 cara berbeda. Anak yang punya fixed mindset akan bilang, aku gagal karena aku tidak pintar. Sedangkan anak yang punya growth mindset akan bilang, aku gagal karena aku belum tahu caranya, tapi aku bisa belajar dan mencoba lagi. Perbedaan kecil ini ternyata memiliki dampak besar dalam cara anak belajar dan berkembang. Menurut studi psikologi pendidikan, anak dengan growth mindset jauh lebih tahan terhadap tekanan, lebih cepat beradaptasi dengan kesalahan, dan lebih kreatif mencari solusi dibanding anak yang berpikir kemampuan itu tetap. Dan inilah hal yang sering dilupakan oleh banyak orang tua. Memuji bakat anak, seperti mengatakan kamu pintar sekali, seringkali malah membuat anak takut gagal
atau tampil buruk. Karena mereka jadi merasa bahwa kecerdasan itu identitasnya, bukan proses yang bisa dikembangkan. Sebaliknya, ketika anak dipuji karena usaha, strategi, kemajuan, dan kerja kerasnya, mereka akan merasa nyaman menghadapi tantangan dan tidak takut melakukan kesalahan. Inilah inti perbedaan antara sekadar mengatakan anak pintar dan mendidik anak untuk berpikir seperti orang yang terus berkembang. Bagian 4 yaitu 5 strategi praktis membangun growth mindset di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa saja yang bisa sahabat ibu lakukan di rumah untuk menanamkan growth mindset pada anak? Berikut adalah 5 strategi yang disarankan oleh para ahli dari Stanford. Pertama adalah berbagi kisah tentang ketekunan dan perjuangan. Anak akan belajar bukan dari teori saja, tetapi dari kisah nyata orang tuanya. Ceritakan pengalaman ketika ibu menghadapi tantangan, gagal, bangkit kembali, dan berusaha lagi. Biarkan anak tahu bahwa tidak ada keberhasilan tanpa proses. Contohnya, dulu ibu juga pernah kesulitan saat belajar menulis atau mengendarai sepeda. Tapi karena terus mencoba, sekarang ibu bisa. Kedua adalah bicarakan kesalahan yang paling diingat secara santai. Ajak anak bercerita tentang kesalahan yang pernah mereka lakukan dan tertawakan bersama. Ini membantu anak melihat bahwa kesalahan bukan hal yang memalukan, melainkan guru terbaik dalam hidup. Misalnya, waktu kamu menjatuhkan gelas semalam, ibu juga dulu pernah pecah piring saat belajar mencuci sendiri. Ketiga adalah ingatkan anak tentang perkembangan yang sudah dilalui. Kadang anak fokus pada kegagalan hari ini dan lupa melihat betapa jauhnya mereka sudah berkembang. Ajak anak melihat foto lama, video aktivitas, atau sekadar mengulang cerita tentang masa lalu untuk menunjukkan bahwa mereka sudah jauh berkembang. Kalimat yang bisa diucapkan, lihat ini foto kamu waktu belum bisa membaca. Tapi, sekarang lihat, kamu sudah bisa membaca sendiri. Keempat yaitu, buat suasana belajar yang menyenangkan. Belajar itu tidak harus kaku dan berat. Ketika anak melihat belajar sebagai sesuatu yang menyenangkan, mereka akan lebih antusias dan tak mudah menyerah. Tipsnya adalah, jadwalkan waktu belajar. Sambil bermain, berikan pujian untuk usaha bukan nilai. Buat permainan untuk tantangan belajar. Kelima yaitu, berikan dukungan emosional yang konsisten. Growth mindset bukan cuma tentang usaha, tapi juga tentang dukungan emosional yang membuat anak merasa aman menghadapi tantangan. Ajukan pertanyaan yang menggugah. Seperti ini, apa tantangan terbesar yang kamu rasakan hari ini? Apa yang kamu pelajari dari hal itu? Bagian 5, yaitu kapan growth mindset berpengaruh di kehidupan anak. Strategi tadi tidak hanya berdampak pada nilai sekolah dan kemampuan akademik. Growth mindset juga berdampak pada kemampuan sosial anak, kesiapan menghadapi tekanan hidup, keterampilan komunikasi, kematangan emosional, dan persiapan bertanggung jawab di masa depan. Dengan pola pikir berkembang, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga tangguh, optimis, dan kreatif dalam berbagai situasi kehidupan. Sahabat ibu, yuk kita simpulkan bersama. Sekolah mahal bukanlah kunci utama supaya anak pintar. Yang lebih penting adalah bagaimana anak belajar memandang proses belajar itu sendiri. Dengan penuh rasa ingin tahu, kegigihan, keberanian menghadapi tantangan, dan rasa aman untuk mencoba lagi. Anak yang memiliki growth mindset akan lebih siap menghadapi masa depan yang terus berubah. Karena mereka tahu bahwa belajar tidak pernah berhenti. Berikan bukan hanya fasilitas, tetapi juga pola pikir yang membuat anak terus berkembang. Kalau sahabat ibu ingin anak tumbuh bukan hanya pintar, tetapi juga kuat secara mental dan bahagia dalam belajar, maka mulailah dari rumah dengan cinta, dukungan, dan strategi yang tepat. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagi ke sesama orang tua yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya.